Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وله إلى يوم القيامة Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Atas kudrat dan iradah Allah, kita dimudahkan malam hari ini bisa bertemu, berkumpul di Mushola Miftaul Jannah meskipun dalam keadaan cuaca yang sedikit hujan. Alhamdulillah, masih Allah mudahkan kita untuk bisa hadir untuk sama-sama kita melaksanakan perintah Allah, mengerjakan salat maghrib berjamaah, kemudian kita lanjutkan untuk mendengarkan kajian dari ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat Allah sebagai amal kebajikan, dan semoga setiap ayat Al-Quran yang kita kaji itu mampu menambah iman dan takwa kita, mampu memperbaiki keadaan diri kita, karena Al-Quran ini adalah syifa, obat. Dia yang mampu menyembuhkan penyakit yang dalam batin manusia. Kalau penyakit zahir macam-macam obatnya, tapi kalau penyakit batin itu obatnya adalah Al-Quran ini. Dengan banyak-banyak kita berzikir, fadzakir bil Quran may yakhafu wa'id. Maka ingatlah Allah dengan Al-Quran bagi orang-orang berharap akan janji Allah, bagi orang-orang yang takut akan ancaman Allah, maka dia senantiasa untuk berzikir dengan Al-Quran. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, tanda seseorang itu cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan sebaliknya, tanda Allah dan Rasulnya cinta kepada seseorang, maka orang itu akan dibuat cinta dengan Al-Quran. Jadi kalau ada orang mengatakan cinta Allah, cinta Rasul, tapi tidak pernah baca Quran, itu dipertanyakan cintanya. Orang yang cinta kepada Allah dan Rasul itu pasti orang itu cinta dengan Al-Quran. Oleh sebab itu hendaknya kita setiap hari berusaha terus untuk membaca Quran. Di bulan Rabiul Awal ini, ya kan, berselawat itu bagus, dianjurkan berselawat. Tapi satu hal penting juga harus disampaikan, baca Quran. Kadang-kadang orang banyak selawat tapi ngaji kada. Berselawat, banyakin berselawat, bujur berselawat bagus, dianjurkan. Orang yang cinta Rasul itu adalah dia berselawat kepada Rasulullah. Tapi tidak sekadar berselawat, namun Qur'annya diabaikan. Nah, kita usahakan setiap hari membaca Quran.
Setiap hari kita renungkan ayat-ayat Al-Quran ini. Insya Allah dengan begitu akan tumbuh satu rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dengan kita mencintai Al-Quran. Dan tanda kita cinta Quran, ada keinginan yang kuat untuk kita belajar, untuk kita memahami, menghayati dan mengamalkan isi Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah akhlaknya Rasulullah. Kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu adalah, kalau kita hayati, merupakan akhlaknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasulullah itu hidupnya adalah menyampaikan Al-Quran. Rasulullah itu tadinya disukai oleh orang kafir, bahkan dijuluki sebagai Al-Amin. Orang kafir itu kalau mau pergi-pergi kemana-mana, hartanya dititip dengan Rasulullah, karena mereka yakin Rasulullah adalah orang yang Al-Amin, yang dapat dipercaya. Mereka mulai membenci Rasulullah ketika Rasul menyampaikan ajaran Quran. Jadi Rasul itu perlu diingat, kawan-kawan sekalian, ajarannya adalah ajaran Al-Quran ini. Yang mendatangkan rasa benci itu adalah ketika Rasul mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran. Itu marah orang kafir. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Marah Abu Lahab dengar ayat itu. Marah Abu Lahab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Kada suka. Ketika dia bacakan ayat-ayat Quran, muka mereka, Quran mengatakan itu merah padam, menahan marah, benci, tidak suka dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Itu orang kafir. Sebaliknya orang-orang yang dalam hatinya ada iman, itu tergetar dengan Al-Quran. Sebagaimana Umar bin Khattab, orang yang terkenal keberaniannya, kekejamannya, bengis. Adiknya mau dibunuhnya karena dengar kabar adiknya masuk Islam. Dia mau membunuh Rasulullah. Kata sahabatnya, ngapain bunuh Rasulullah? Adikmu sudah masuk Islam, ikut Rasulullah, ikut Muhammad. Lalu dia terhunus pedang ingin membunuh adiknya dan suaminya. Tetapi setelah mendengarkan ayat Quran itu, pedangnya jatuh, lalu bersyahadah. Lalu menimbul Rasulullah, lalu bersyahadah. Hatinya tergetar mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Nah, bagaimana kalau kita mendengarkan Quran ini, ada tidak getaran dalam hati? Namanya getar itu tidak menggigil seperti itu. Namanya getaran dalam hati itu ada kemauan kita setelah dengar Quran, mau dekat dengan Quran. Minimal kita mau belajar, mau membacanya dengan baik, dengan benar. Karena salah satu tanda iman itu adalah baca Quran dengan benar. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Adapun orang-orang yang telah kami kirimkan Al-Quran, kami datangkan Quran kepada mereka, yatlunahu haqqa tilawati. Mereka membaca Quran itu dengan hak, dengan benar. Benar baca Qurannya. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah orang yang beriman kepadanya. Minimal kita ada keinginan untuk memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita sampai mendapatkan kualitas bacaan yang hak, yang benar. Yang penting mau belajar. Walaupun setelah belajar ternyata kada bisa-bisa juga, salah-salah juga masih. Kada masalah. Tidak masalah. Allah tidak melihat hasil, Allah melihat proses. Allah melihat kesungguhan hati kita yang mau terus belajar Al-Quran. Itu yang dilihat oleh Allah. Itu yang dilihat oleh Rasulullah. Nanti orang-orang yang baca Quran di yaumil akhir dapat syafaat, pertolongan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an wa ashabihi. Baca Quran, sungguh Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an, memberikan pertolongan. Jadi Quran ini pertolongan. Semakin sering kita baca, maka semakin kuat pertolongannya. Oleh sebab itu ulun selalu menghimbau, usahakan kita ini saban hari baca Quran. Sesibuk apapun sempatkan baca Quran saban hari. Walau satu halaman. Satu halaman. Amun kawat satu halaman ginilah. Jangan satu ayat dua bang. Ada jarang amun kawat satu halaman kada kawat setengah halaman barang. Amun kada kawat satu ayat barang. Ya kita usahakan satu halaman ini dapat dibaca. Setiap hari satu halaman. Habis sholat subuh sebelum aktivitas kerja atau kemana-mana ngaji dulu satu halaman. Satu halaman aja. Alhamdulillah kalau bisa lebih satu lembar bagus, setengah juz, satu juz, alhamdulillah. Nah, tetapi usahakan setiap hari kita membaca Al-Quran. Jangan sampai tidak baca Quran. Rasulullah itu kalau tidak turun ayat gelisah Rasulullah.
Dalam sejarah dikatakan begitu dalam cerita-cerita. Ketika tidak turun ayat sekian lama, Rasulullah tuh gelisah. Ini apakah Allah sudah meninggalkanku? Apakah Allah tidak peduli lagi denganku sehingga tidak diturunkan ayat? Gelisah Rasulullah. Dan ketika Quran diturunkan, ayat diturunkan, itu luar biasa gembiranya Rasulullah. Gembira Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kalau turun ayat Quran, gembiranya luar biasa. Nah, ketika surah Al-Fat ini contohnya, surah Al-Fat yang kita kaji turun, Rasul mengatakan satu surah Al-Fat ini, bahkan satu ayatnya, lebih aku cintai dari alam semesta dan seisinya. Satu ayat aja. Nah, ketika turun surat misalnya ayat ke-8, Inna asarnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami utus engkau Muhammad sebagai saksi dan pembawa berita gembira dan peringatan. Ayat itu kata Rasulullah lebih baik dari alam semesta dan seisinya. Satu ayat aja. Lebih baik dari alam semesta dan seisinya. Berarti kekayaan yang tak terbatas Al-Quran ini. Satu ayat aja lebih baik dari alam semesta dan seisinya, apalagi satu Al-Quran. Sedangkan satu ayatnya sudah lebih baik dari alam semesta dan seisinya. Sama kayak salat subuh kan, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada alam semesta dan seisinya. Di dalam tafsir Quran dikatakan satu ayat itu lebih baik dari alam semesta dan seisinya. Satu ayat. Kenapa kita tidak mau baca Quran? Kenapa kita masih malas baca Quran? Kenapa kita masih enggan untuk belajar Al-Quran? Perlu kita pelajari Quran ini, jamaah rahimakumullah. Dekat dengan Al-Quran, baca Al-Quran, setiap hari baca Quran. Setiap hari usahakan. Itu tanda kita itu adalah orang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian. Kadang banyak orang-orang mengajar A, B, C, D. Kalau tidak ada Quran diajarkan, ya jadi sia-sia. Jadi sia-sia. Harus ada Al-Quran yang dibacakan. Dalam satu forum pertemuan, minimal satu ayat dibacakan. Supaya jadi renungan. Satu ayat satu hari itu Masya Allah. Kita baca, kita hayati, kita renungi, kita pahami, dan kita amalkan. Nah, itu akan menjadi satu modal hidup kita. Al-Quran ini solusi hidup. Kalau kita mau dapat solusi terbaik dari dunia akhirat, buka Quran, pelajari Quran. Dia merupakan solusi penuntun hidup kita untuk meraih sukses dunia dan akhirat. Yang menjadi impian kita semua kan mau bahagia dunia dan akhirat. Tidak bahagia kalau jauh dari Quran. Tidak akan bahagia. Tapi kalau kita bersama Quran ini, kita akan bahagia. Jaminan Allah. Itu dijamin oleh Allah bahwa orang yang bersama Quran itu meraih sukses dunia dan akhirat. Itu yang memberi jaminan Allah. Bukan manusia. Allah yang menjamin. Siapa yang senantiasa membaca Quran, dia akan meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijarah lan tabur. Sesungguhnya orang yang selalu membaca Al-Quran, selalu, senantiasa, setiap hari, selalu. Dia tegakkan sholat, dia berinfak dengan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, yarjuna tijarah lan tabur. Mereka itu orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi. Artinya sukses, artinya untung. Sebab itu tumbuhkan semangat dalam diri kita ini untuk mau dekat dengan Al-Quran. Pelajari terus Al-Quran. Kita akan lanjutkan kajian kita surah Al-Fat ini. Masuk ayat yang keberapa Pak Sebelah? Ya. Sekarang kita masuk ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahata Allahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira. Dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri yang lain yang tidak dapat kami perkirakan, tetapi sesungguhnya Allah telah menentukannya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di ayat sebelumnya itu Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman yang bersama Rasulullah yang ada di Hudaybiyah, lebih kurang 1.400 orang. Lebih kurang ada 1.400 orang umat Islam bersama Rasulullah, yang pada saat itu di bawah batang sebuah batang pohon samurah.
tahta syajarah, di bawah sebuah batang pohon namanya samurah. Di situ berbaiat. Berbaiat itu artinya berjanji setia kepada Allah dan Rasulnya. Dan kalau sudah orang berbaiat itu, harta, benda, jiwa raga siap dikorbankan. Itu namanya baiat. Karena waktu itu terdengar kabar bahwa utusan Rasulullah Utsman bin Affan yang dikirim ke kota Makkah untuk berunding damai, karena waktu itu Rasulullah mau pergi umroh. Rasulullah bersama 1.400 anak melaksanakan umroh ke Makkah, tapi dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy. Sudah parak sampai dicegah, kada boleh masuk. Itu kayak apa kira-kira tuh? Jangan orang tua ini kalau orang tolak umroh tuh, nah, sudah sampai di Jeddah, sekalinya ada yang kurang lengkap, disuruh bulik, kada boleh masuk. Itu banyak kasus kayak itu. Sudah sampai di Jeddah, tidak boleh masuk ternyata, suruh bulik lagi. Bahkan yang mau pergi haji ada yang kayak gitu. Tolak haji itu sudah sampai di Jeddah, suruh pulang. Karena ada administratif yang dianggap kada lengkap apa segala macam, pulang. Itu bagaimana perasaannya? Nah, Rasulullah bayangkan itu sudah berjalan sebulan lawasnya. Kalau sekarang kan naik pesawat setumar aja, kalau 9 jam sampai di Mekah. Nah, ini sudah jalan hampir sebulan perjalanan waktunya dari Madinah ke Mekah. Sudah mau sampai ke Mekah, ditahan oleh orang-orang Quraisy, kada boleh masuk ke kota Mekah. Diajak berunding lah, dikirimlah Utsman supaya berunding dibolehkan masuk. Ternyata orang Quraisy tetap berkeras, kada boleh masuk. Kalau hendak masuk nanti tahun berikutnya aja. Akhirnya dibuat. Lalu terdengar isu kabar sebelumnya bahwa Utsman bin Affan itu dibunuh. Nah, itu yang membuat umat Islam sedikit agak naik agak temperamen naik, sudah mulai agak marah, kesal. Kenapa? Mendengar kabar Utsman bin Affan itu diisukan sudah dibunuh. Wah, lalu kata Rasulullah, kita begitu berbaiat. Kenapa perlu berbaiat? Ternyata waktu berbaiat itu Rasulullah pengen tahu siapa orang beriman, siapa orang munafik. Ternyata waktu berbaiat itu ada beberapa orang yang kada mau berbaiat. Ada kada mau baiatnya. Lepas itu minta izin Rasulullah, bulik. Kami minta maaf Rasul, kami kada ikut melanjutkan perjalanan karena kami harus pulang. Karena rumah kami kosong, anak bini kami, harta kami kada ada menjaganya. Jadi kami harus pulang. Tidak ikut meneruskan perjalanan Hudaybiyah mau ke Makkah tadi, kada mau umpat. Karena tahun ini mungkin akan ada perang nih dengan orang-orang Quraisy, akhirnya bulik. Berapa orang dari orang-orang Muslim. Nah, ketahuan orang munafik. Mungkin itu maksud. Jadi yang tertinggal dibaiat oleh Rasulullah. Lebih kurang jumlah itu ya 1.400 orang. Berbaiat, berjanji setia, apapun yang terjadi tetap bersama Allah dan Rasulnya, siap mengorbankan harta benda, jiwa raga, siap mati. Itu baiat. Terkenal dengan sebutan baiatur ridwan. Baiatur ridwan. Nah, karena di Hudaybiyah itu ada masjid namanya Ar-Ridwan. Hudaybiyah ini kan salah satu tempat kita kalau pergi umroh atau haji, tempat ngambil miqat. Di dekat kota Mekah itu ada namanya Tan'im, Ja'rana, dan Hudaybiyah. 3 titik di kota Mekah. Dalam kota Mekah itu tempat orang mengambil miqat. Hudaybiyah, di situ ada masjid namanya Ar-Ridwan. Nah, di situ. Disitulah diambil baiat, sumpah janji setia kepada Allah dan Rasulnya. Lalu Allah mengatakan, Allah meridhai, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah meridhai orang-orang beriman yang telah berbaiat di bawah pohon syajarah tadi. Ridho Allah. Maka di hadis mengatakan la yadkhulun nar, tidak masuk neraka orang-orang yang mengikuti baiat di Hudaybiyah itu. Kada masuk neraka. 1.400 orang. Ceritanya seperti itu tuh, perjanjian Hudaybiyah. Lalu disepakatilah, akhirnya ternyata Utsman tidak dibunuh, tidak terjadi peperangan, tapi dibuat kesepakatan perdamaian. Namun isi perjanjian itu terlihatnya lebih menguntungkan pihak orang-orang kafir Quraisy Mekah, orang-orang musyrikin Mekah. Salah satu isi perjanjian itu kada boleh umroh tahun itu. Sahabat semua itu sudah usah diterima ya, terutama Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, jangan diterima, kata Umar bin Khattab. Ngapain kita terima nih? Kita banyak orangnya, 1.400 perang aja sudah kita. Umar kan pemberani, kalau bapak kita damai-damai perang aja. Tapi Rasulullah
punya visi ke depan, bisa melihat, kita terima aja dulu. Perjanjiannya itu pertama tidak boleh umroh tahun itu. Kemudian yang kedua, kalau ada misalnya orang Mekah yang datang ke Madinah, harus dikembalikan ke Madinah. Tapi kalau ada orang Madinah yang datang ke Mekah, itu tidak dikembalikan, ditahannya. Kan barat sebelah namanya nih. Jadi orang-orang kada kawak belajar agama ke Madinah, disuruh balik pulang. Tapi kalau orang Madinah datang ke Mekah, ditahannya. Nggak ada adil, nggak adanya perjanjian. Tapi akhirnya Rasulullah mengenai perjanjian itu, dan Rasulullah itu mendapat sinyal dari Allah setelah perjanjian Hudaybiyah itu, wa asabahum fathan qariba, akan memperoleh kemenangan yang dekat. Dan sekiranya orang-orang yang kafir itu dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri yang lain. Jadi kemenangan itu dekat, termasuk salah satunya nanti beberapa tahun kemudian, ini Hudaybiyah, ini perjanjiannya ke-6 Hijriah, di tahun ke-10 Hijriah terjadilah peristiwa penaklukan kota Makkah, Fathul Makkah. Maka surah ini namanya surah Al-Fath, surah kemenangan, karena memang surah ini bercerita tentang terutama soal perjanjian Hudaybiyah dan Fathul Makkah. Nanti di ayat 26-27 tuh dikatakan masuk ke dalam kota Mekah insyaallahu aminin, dalam keadaan aman. Rasulullah bersabar 4 tahun, Mekah ditaklukkan tanpa perlawanan, tanpa peperangan. Semua karena pertolongan Allah. Jadi kesabaran tuh gitu, kadang-kadang harus kita berhadapan dengan hal-hal yang kita tidak sukai, tapi harus sabar. Harus sabar supaya kemenangan didapatkan. Dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri yang lainnya tidak dapat kami perkirakan, tetapi sesungguhnya Allah telah menentukannya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ada beberapa pendapat tentang kaum yang mempunyai kekuatan besar yang dimaksud oleh ayat itu. Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah Hawariyin, ada juga yang mengatakan Bani Tasaqif, ada Atta dan Hasan mengatakan bahwa maksudnya adalah Persia dan Romawi. Ini kan punya kekuatan besar. Nanti pada akhirnya tuh negeri-negeri Persia yang menyembah api, Romawi itu tunduk di bawah kekuasaan Islam. Itu peristiwanya setelah terjadi Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah. Akhirnya negeri-negeri yang besar Persia, Romawi dapat dikuasai oleh umat Islam, dimenangkan oleh Islam, peperangan-peperangan tadi. Semua karena pertolongan Allah. Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallawul adbar thumma la yajiduna waliyyan wala nasira. Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri, dan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan dan penolong. Jadi orang kafir ini sebujurnya kada punya nyali. Ini kalau berkelahi berbalik larinya. Ini kayak Israel kan, serang Hamas sekarang tuh lagi heboh kan. Sekian tahun, bertahun-tahun ditekan terus, dizalimi terus, diintimidasi. Tanggal 7 tadi diserang oleh Hamas. 5.000, akhirnya terbuka benteng pembatas tuh robohkannya sudah. Tunggang langgang lari warga negara Israel tuh. Lari tunggang langgang dah, takutan semua. Ada wani berbalik belakang. Beda dengan orang Palestina tuh. Anak kecil di Palestina tuh, satu anak kecil itu dihadapi aja tentara tuh. Darah-darah orang Palestina wani. Anak kecilnya aja tuh kan ada ketakutan. Orang bersenjata semua ditunjuknya. Kalian telah merampas negeri kami akan ambil kembali tanah kami. Itu kata anak Palestina, kecil anaknya menghadapi Zionis Israel dengan senjata lengkap, itu tidak ada takutnya. Nah orang Israel langsung kabur sekarang, itu langgang lari semua yang menduduki tanah Palestina itu kan. Ya, iya jalur Gaza itu sudah temboknya diruntuhkan, dirobohkan tembok. Lalu orang Uni Eropa, Amerika mengecap teroris. Sangkatnya teroris. Ini menyerang orang bertahun-tahun. Kalau orang Israel ini kayak disambati teroris. Aqsa dikuasainya, orang tidak beribadah dihalanginya, dikuasainya segala macam, kan disambati teroris. Bebinian dianunya semua segala macam, anak-anak dibunuhnya, perempuan. Tidak ada apa-apa, kada. Begitu Hamas nyerang, langsung dikutuknya teroris. Itu hebat. Tetapi kita berdoa semoga Allah memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Allah berikan kekuatan dan Allah berikan pertolongan, dan janji Allah itu pasti benar. Inna fatahna laka fatham mubina.
Allah akan memberikan kemenangan yang nyata. Fathun qariba, kemenangan yang dekat. Cuma syaratnya memang tidak boleh menyerah. Dalam perjuangan itu tidak boleh menyerah memang. Harus berjuang terus. Kalau kita menyerah selesai dah. Memang Allah ingin kita tuh berjuang tuh. Walaupun perjuangan itu melelahkan. Jalur Palestina kayak itu. Perjuangan memang melelahkan. Kami sakit di orang, kenapa kita lari aja? Sudahlah, tinggalkan aja Palestina. Pergi ke negara-negara lain, banyak yang siap menampung. Bisa ke Indonesia, bisa kemana. Tinggalkan Palestina, kasih aja ke Israel. Hidup dengan tenang, dengan damai di negeri lain. Bisa? Jalur Palestina, kami tidak mau begitu. Walaupun perjuangan itu melelahkan, walaupun sakit, tapi akan kami hadapi. Wah. Karena kenapa? Kalau tidak kami, siapa yang menjaga Aqsa? Itu pikirannya. Siapa yang akan menjaga Aqsa? Nah, keberanian itu yang luar biasa. Dari mana datang sikap seperti itu? Itu karena kedekatan dengan Al-Quran. Hampir rata-rata orang Palestina itu hafal Quran semua. Jadi kalau anak masuk tentara Palestina itu tidak bebarangan tuh. Harus syaratnya hafal Quran. 10 juz, 15 juz, baru boleh masuk tentara. Kalau tentara elitnya itu, hafal 30 juz semua. Ada tentara-tentaranya, yang paling elit itu 30 juz. Yang hafal 15 juz tentaranya lah. Ada lagi yang hafal 10 juz. Tapi rata-rata penghafal Quran semua tentaranya. Di sakunya ada Quran semua tuh. Quran kecil tuh penghafal Quran. Itu tentaranya. Namun kita kayak apa? Ada kita ada tentaranya hafal Quran. Ya kalau jangan-jangan jenderalnya nggak bisa mengaji, jangan-jangan. Ya itu. Ini negara kita beda dengan Palestina. Itu yang barangkali membuat datangnya pertolongan Allah. Jadi kalau kita dekat dengan Al-Quran, Allah itu memperhatikan hambanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hambaku yang bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Kata. Fa inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Akan aku ijabah permintaan mereka. Laksanakan perintahku dan berimanlah kepadaku. La'allahum yarshudun, supaya kalian dalam bimbinganku Allah, dituntun oleh Allah. Dalam menuntun, membimbing, mengarahkan orang-orang beriman itu untuk meraih kemenangan. Sebagaimana orang-orang yang bersama Rasulullah di perjanjian Hudaybiyah ini yang sudah berbaiat siap menyerahkan segala hidup, harta benda matinya untuk bersama Allah dan Rasulnya. Tidak akan meninggalkan Allah dan Rasulnya. Perjanjian itu yang membuat gentar hanya kaum musyrikin. Kata Khalid bin Walid kan dalam peperangan itu kan sering begitu kan, kalian cinta dunia, kami mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai dunia. Itu perkataan Khalid itu. Kami orang beriman ini mencintai kematian itu sebagaimana kalian cinta lawan dunia. Kalau zaman Rasulullah tuh sahabat-sahabat tuh hendak mati syahid tuh berlomba-lomba pengen mati syahid. Lihat tuh keberaniannya. Dari mana datang keberanian seperti itu? Berlomba-lomba ingin mati syahid. Namun kita kan kada. Namun mati terakhir aja kena. Namun dalam peperangan tuh komandan kena aja, anak buah terjun dulu. Komandan di kantor aja. Anak buah nang mati. Komandan di kantor aja, perintah. Ini keimanan namanya. Walau qatalakum allazina kafaru lawal adbar, dan sekiranya orang-orang yang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri. Jadi selama Islam itu tetap menjaga kekuatan, pada akhirnya akan lari orang kafir. Orang kafir sebenarnya tidak punya keberanian, mereka penakut, penakut. Tidak akan berani berhadapan. Kalau disuruh tanding 1 lawan 1 dengan orang Islam, mereka tuh cuma begitu, lari ke belakang, melarikan diri ke belakang, kalah, dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong. Itu bedanya orang kafir orang beriman. Orang kafir kalau berperang kan ada dunia, tidak ada yang melindungi menolong. Beda orang beriman, itu ada pelindungnya, ada penolongnya. Allah dan malaikatnya itu menjaga, melindungi orang-orang yang berjuang di jalannya. Dalam sejarah gitu kan, perang Uhud, Allah turunkan dalam Quran ceritakan 1000 malaikat, 3000 malaikat, bahkan sampai 5000 malaikat Allah turunkan untuk menghadapi pasukan kafir Quraisy Mekah. Turun malaikat-malaikat penolong. Sama ketika perang Mut'ah, perang yang menurut perhitungan kita akan kalah, tapi Allah turunkan pertolongan, akhirnya menang. Padahal sudah mau kalah, sudah gugur sahabat-sahabat Rasulullah. Ja'far bin Thalib, sepupu Rasulullah, meninggal.
putus tangannya. Hamzah meninggal ini dalam perang Hamzah, dalam perang Uhud ini, dalam perang Mu'tah itu Ja'far bin Thalib, sahabat. Ubaidillah bin Ka'ab meninggal juga. Zaid bin Harith, anak angkat Rasulullah, meninggal dunia juga. Meninggal, banyak syuhada karena yang dihadapinya kekuatan besar. Nah, waktu itu Khalid baru masuk Islam 3 bulan apa. Tapi pada akhirnya bendera perang itu dipegang oleh Khalid dan menang. Nah, setelah itulah Khalid mendapat julukan Saifullah, pedangnya Allah. Nah, karena menang perang. Tidak pernah Khalid mengalami kekalahan dalam peperangannya. Khalid bin Walid pengen mati di medan perang, tapi tidak dikabulkan Allah. Meninggalnya malah di kasur. Kenapa? Mungkin kata Allah sudah uyuh berperang. Akhirnya meninggal di kasur. Artinya keberanian yang sangat luar biasa. Kenapa? Yakin ada pelindung dan penolong. Keberanian itu muncul karena keyakinan ada pelindung dan penolong. Sahabat seperti itu, Rasulullah seperti itu dan sahabatnya. Sekarang itu demikian juga. Saudara kita di Palestina itu keyakinannya bahwa ada Allah yang melindungi dan memberikan pertolongan. Akan datang pertolongan Allah. Mata nasrullah, Allah ala inna nasrullahi qarib. Kapan datang pertolongan Allah? Ketahui kata Allah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Datang. Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallul adbar summa la yajiduna waliyyan wala nasira. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Demikianlah hukum Allah yang berlaku sejak dahulu. Zaman dulu itu sudah kayak gitu, sudah hukum Allah. Intinya artinya itu sunnatullah itu pasti yang beriman akan dimenangkan oleh Allah. Walaupun awalnya kalah, babak belur apa segala macam, akhirnya akan dimenangkan. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah itu melindungi orang-orang yang beriman. Jadi kita jangan khawatir. Pada akhirnya Islam ini pasti dimenangkan oleh Allah. Cuma kita harus berjuang. Kalau berdiam-diam aja, kalah kita. Berdiam-diam aja, membiarkan orang memerangi Islam, kalah kita. Harus ada semangat perjuangan, semangat persatuan, jaga keutuhan, jaga kebersamaan. Nah, ini perlu dijaga ukhuwah Islamiyah. Dijaga, kobarkan semangat perjuangan. Kita umat Islam ini jangan melempem, jangan uyuh. Jangan uyuh. Harus punya keberanian. Kalau sudah menyangkut urusan agama Allah ini, bangkitkan keberanian kita untuk membela yang hak. Kalau kita punya semangat membela yang hak, maka Allah akan memberikan pertolongannya. Tapi kalau diam, kalah kita. Kalau diam aja kalah. Kalau zaman Rasul tuh, kada mau berperang, kalah kada kita. Pasti kalah kan. Kalau diam aja, menyerah aja kan kalah. Tapi karena berani menghadapi walaupun sakit, walaupun melelahkan, tapi karena perjuangan itu akhirnya Allah menurunkan pertolongannya. Jadi tugas hidup kita ini berjuang aja dulu. Berjuang dulu. Soal menang kalah itu urusan Allah. Tapi yakin Allah pasti membela. Janji Allah dalam Quran, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah itu membela. Sesungguhnya Allah itu membela orang-orang yang beriman. Dia akan memberikan waliyyan wala nasira, menjadi wali, pelindung dan penolong. Berlakulah sunnatullah itu yang telah berlaku sejak dulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak ada perubahan dalam hukum Allah. Yang hak pasti menang, yang batil pasti hancur. Itu sunnatullah. Tidak akan ada yang mendatang kepada suatu kebatilan kecuali yang buruk juga yang datang. Nah, jadi kalau kita ingin dapatkan sesuatu yang baik, lakukanlah hal yang baik. Kalau ingin meraih kebahagiaan, meraih kesuksesan, siap menempuh jalan yang meletih dan melelahkan. Kalau ada orang tua tak mau letih, lelah, guring aja, siap aja berhadapan dengan kesusahan. Ya, orang itu kalau maunya itu bermalas-malasan aja, rebahan aja, guring aja, tidur aja. Nanti di masa depannya itu menghadapi kesusahan. Tapi orang yang berjuang dalam hidup, nanti dia akan menghadapi kesenangan. Ada pepatah mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dulu, bersenang kemudian. Nah, itu patah itu jujur. Harus sakit-sakit dahulu.
Kadang ada orang yang meraih sukses itu tanpa bersakit-sakit dahulu. Kalau sudah maunya itu malas saja, siap aja yang datang itu kesusahan, yang datang itu kemelaratan, kemiskinan. Tapi kalau kita mau berletih-letih, berlelah-lelah, mau bekerja keras, berjuang, sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu. Tidak ada berubah. Yang berjuang dengan sungguh-sungguh, Allah berikan hadiah kemenangan. Man jadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, dia dapat. Kita kadang bisa mengaji, sungguh-sungguh belajar, insya Allah bisa kena. Belajar aja. Sudah banyak membuktikan. Ada orang yang kadang bisa baca, butuh huruf sama sekali, majedi itu ada. Ada tuh jemaah, kadang bisa ngaji sama sekali. Tapi sungguh-sungguh serius, kadang pernah absen setiap minggu 2 kali, bisa mengaji sudah. Padahal sudah tua orangnya, sudah pensiunan. Mungkin setelah pensiun itu baru belajar. Dulu-dulu kadang pernah belajar, kadang tahu huruf-huruf segala macam. Tapi karena serius bisa. Karena janji Allah itu, asal mau kita berjuang bersungguh-sungguh, Allah akan berikan kemenangan. Mudah-mudahan semangat juang kita di jalan Allah ini terus berkobar, tidak pernah padam. Tetaplah semangat berada di barisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang terjadi, tetap ada dalam barisan Rasulullah. Artinya tidak pernah meninggalkan Allah dan Rasul. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.